Sebelum jadi konten strategis itu kan kita harus ngerti konten dulu. Jadi tuh kita content writer itu nggak cuma nulis ternyata. Kita ngasih insight visualnya juga. Karakteristiknya setiap si sosmed ini juga kita beda. Memperlakukan kontennya jadinya kayak beda. Halo teman Ryota, jumpa lagi bersama Ika di sini. Di sesi cerita muda kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Kebetulan dia teman LPDP kita, cuma beda ini ya Mbak, beda PK kayaknya ya Mbak. Kita sambut bareng aja. Ini dia Mbak Alia ya. Ini panggilannya Mbak Alia, bener? Iya benar. Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Mbak Alia boleh dong kenalan dulu gitu profilnya sendiri, kan ternyata Mbak Alia ini basicnya sosiologi ya. Terus lanjut lagi kuliah gitu. Boleh tahu nggak Mbak, profilnya Mbak tuh siapa? Terus kemudian tinggal di mana? Terus sekarang masih berkuliah atau tidak? Oke. Kenalin, nama aku panjangnya Syaraleka Putri, biasa dipanggil Alia. Saat ini masih kuliah di sosiologi semester 3. Yang tinggal 1 semester lagi kelar ya. Semangat selesai ya. Tinggal di Jakarta. Oke. Mbak, kalau yang ini kan ngambil sosiologi ya. Berangkat dari IPS terus pengennya ke sosiologi itu gimana Mbak? Jadi tuh kalau misalnya awalnya kan sebagai anak sekolahan ya bingung gitu kan. Apa sih yang bisa dipilih anak IPS? Kan dikit ya, cuman ekonomi manajemen. Diambil sama ya, ekonomi manajemen udah diambil sama anak IPA ya kan. Secara peluang ya. Secara peluang udah ditutup nih gitu kan istilahnya. Terus carilah jurusan apa ya yang kira-kira bisa masuk nih ke kampusnya. Kan aku maksudnya kan emang pengen masuk ke kampus UI gitu kan. Jadi ngelihat kampusnya kali ya gitu. Jadi motivasinya apa yang ya kira-kira awalnya emang pengen masuk kampusnya aja dulu. Jurusannya ya paling sosiologi itu peluang ya. Kata guru aku kan paling mirip-mirip lah gitu. Ternyata yang dari SMA kan biasa kita ngiranya dia hafalan. Jadi lebih teori. Lebih aplikatif gitu yang kayak ini ternyata bisa dipakai ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nggak kebayang kalau ternyata ini bukan hafalan sama sekali. Oke. Nah, kalau dari ini kan dari profil yang Mbak yang aku dapat kan ternyata habis lulus S1 langsung tembus lagi S2. Nggak bosen Mbak belajar? Orang-orang juga bilang gitu ya, kayak aku nggak bosen gitu. Tapi emang waktu awalnya itu mikirnya dosenku yang kayak ngasih kesempatan, kamu S2 nggak? Gitu, kayaknya dilihatnya kayaknya ini anak punya potensi gitu. Aku yang sendiri aja kayak ngapain gitu. Awalnya. Jadi emang benernya tadinya tuh no idea gitu ya Mbak, habis lulus kayak, mau apa gitu. Maksudnya kan sebenarnya udah ada ide, mau S2 gini kan. Terus habis itu karir. Seperti pilihan orang umum lah ya gitu kan. Tapi maksudnya nggak yang langsung gitu. Mungkin nunda dulu 1 tahun gitu. Oke, jeda dulu gitu ya. Bisa preparation buat beasiswa atau apa kan. Terus ya udah karena kayak kamu ini kayaknya kamu bisa deh langsung S2 gitu. Gimana gitu. Jadinya tuh malah yang coba jelasin dulu gimana ya kira-kira gitu kan. Soalnya juga kayak tadinya juga nggak kepikiran bakal ke sosiologi lagi gitu. Tapi kan kamu sayang kayaknya bisa ada sosiologi yang bisa dispesifikin ke manajemen gitu. Emang karena ini gitu. Karena skripsinya Mbak ngambil topik tentang itu atau gimana sih? Topiknya dulu skripsinya tentang bisnis gitu kan. Kayak manajemen gitu, manajemen perusahaan gitu. Terus akhirnya oke nih gitu. Kayaknya bisa, kamu lanjut aja coba gitu. Terus saya kayak kata dulu ya, saya kasih waktu dulu buat mikir. Kasih waktu dulu buat mikir biar kayak untuk meyakinkan diri, karena kan pengennya keluar negeri gitu kan. Ya istilahnya kan ya udah di paling atas tuh ya keluar negeri lah gitu kan. Nggak boleh ya ternyata. Nggak bisa keluar negeri, nggak boleh sama orang tua. Makanya itu nggak bolehin. Iya. Kayak masih muda banget ngapain ya gitu. Masih muda banget gitu. Mending di Indonesia aja bisa sambil kerja gitu. Oke. Cuman kebuka itu aja intinya. Gak kebayang awalnya. Kalau yang ininya Mbak, apa namanya? Pas lagi interview nih, kan uniknya nih kalau kita keluar negeri kan sama LPDP itu kan pasti ditanya, kenapa kamu gak ke Singapura? Kenapa kamu gak ke dalam negeri? Kalau di dalam negeri digituin gak sih Mbak? Kenapa kamu milih dalam negeri? Kenapa gak keluar? Ya milihnya gitu ya. Gitu kan juga. Iya gitu juga. Jadi waktu wawancara juga kayak gitu. Kayak kamu ngapain milih UI lagi gitu? Iya. Kamu dari UI ke UI gitu kan?
jadi dipertanyakan kan. Maksudnya kan istilahnya kalau udah dari kampus yang sama ke kampus yang sama nggak perlu adaptasi yang terlalu banyak gitu loh istilahnya. Oh, jadi kayak nggak keluar zona nyamannya lagi gitu ya? Iya jadinya gitu, kok kamu nggak mau keluar zona nyaman? Ya, maksudnya kalau ini bisa dieksplor yang inilah kan. Jadi aku waktu itu ngejawabnya, waktu saya kuliah ini saya masih kurang eksplornya. Jadi saya pengen extend lagi. Tahu dong jurinya. Jurinya udah kayak speechless gitu ya. bilang gitu. Kayaknya kebayang masih ditanyain kan. Kampusnya sama kok kayak nggak ada tantangan buat ngapain ngambil lagi gitu kan ke kampus yang sama di wawancara. Saya kurang eksplornya, saya ngerasa ada yang belum selesai gitu. Wah kocak ya Mbak. Berarti pas lagi sesinya sendiri, pas lagi perdebatannya sendiri, ternyata kalau dari ininya nggak ada masalah ya Mbak, di sosiologinya seneng berarti ya, suka banget gitu sama bidangnya. Kan awalnya kan kita nggak tahu, dari yang nggak tahu itu akhirnya jadi sukanya malah di akhir. suka sama si sosiologinya justru udah menuju semester 6-7 gitu. Oh iya. Makanya pas lagi udah tahu keterkaitan setiap ilmu pelajaran yang dipelajari dari setelah baru gitu ya. Banget gitu kan. Iya semester pakem banget gitu. Kayaknya not bad juga kalau lanjut ke S2-nya sama lagi gitu. Kalau misalnya kamu bisa jadi akademisi, kata dosen aku kan gitu istilahnya. Oh memang gitu aja. Berarti kalau kayak mbaknya tuh secara tidak langsung tuh kayak dibidik gitu ya. Maksudnya kayaknya punya potensi untuk ke arah akademisi nih. Emang beneran minat mbak di akademisi? Ini jarang-jarang kan? Jarang-jarang kan. Maksudnya aku sendiri juga kayak enggak bisa aja gitu loh. Masih pengen nyoba banyak hal dulu ya mbak ya? Maksudnya kan kayak pengennya kayak konsultan gitu atau apa. Pengen aku berkarir dulu profesional ya gitu. Mungkin nanti suatu saat nanti kalau misalnya ada kesempatannya bisa jadi akademisi. Ya udah kata dosenku begitu. Jadinya ya udah coba dulu sama dulu nih gitu. Lihat aja nanti gimana ntar. Mbak sama kondisi sekarang yang kita lagi COVID gini. Kalau menurut pendapat Mbak secara keilmuan apa sih kaitannya yang mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, sosiologi dengan si real kasus COVID nih kayak apa sih keterkaitannya? Kalau misalnya dari sisi COVID kan, kalau sosiologi itu biasanya juga ngangkat soal perubahan yang tiba-tiba mendadak kan, yang tadinya kita beraktivitas semua di kampus offline gitu, tiba-tiba kita pindah ke itu kan butuh waktu untuk adaptasi lagi ya kebiasaan. Karena yang kayak dibilang adaptasi kebiasaan baru itu sebenarnya sih dari awal itu juga udah adaptasi kebiasaan baru, karena kan beda kan dari offline bener. Gitu kan, yang biasanya kita ketemu orang gitu kan, diskusinya nggak biasa lewat Zoom gitu, maunya ketemu langsung gitu kan, karena katanya beda feel-nya. Iya benar, beda sih, beda banget sih Mbak. Kerasa banget bedanya ya Allah Mbak. Saya tuh, ini podcast lahir gara-gara corona Mbak. Banyak hal yang lahir kan setelah adanya corona gitu, yang kita bingung kan, aduh mau ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh udah melakukan adaptasi si kebiasaannya baru itu, karena yang tadinya kita terbiasa untuk ketemu sama orang, tiba-tiba kita lebih banyak waktu di rumah, bingung kan ngisi kegiatan ngapain gitu kan. Jadilah kita jadinya akhirnya awal-awal agak susah gitu kan untuk kita bisa menerima kenyataan kalau kita nggak bisa ketemu sama orang yang kayak biasanya gitu, yang kayak kita tuh baru bisa adaptif, udah agak lumayan adaptifnya sekarang kan, maksudnya kayak sekarang ini justru. Jadi tuh kayak kelihatan gitu kan, antara si sosiologi tuh kayak ngeliat, oh ternyata orang untuk berubah itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena emang ada prosesnya kan istilahnya. Iya kan, maksudnya kan kita nggak expect bakal bisa tiba-tiba begini gitu kan istilahnya, karena ya awalnya itu tadi interaksinya juga kita polanya jadi berubah kan istilahnya. Tadinya nggak biasa, sekarang kan mau nggak mau harus. Iya, jadi harus dibiasakan. Oke, lanjut lagi Mbak. Kalau selama corona, emang sebenarnya kalau hobi baca dari kapan sih Mbak? Kalau baca itu aku dari kecil. Oh dari kecil, serius Mbak? Sehari kamu habis berapa? Salah, bukan sehari. Sebulan berapa buku deh? Yang selama pas COVID ini bisa 1 bulan tuh bisa 10 buku. Oh serius? Tapi yang ini ya, genrenya apa yang biasanya Mbak baca? Aku bacanya sekarang kan pengembangan diri ya. Jadi berharapnya kalau misalnya nanti udah selesai nih karantina, bisa glowing secara pikiran gitu kan. Kalau dari semua perjalanan pembacaan buku yang pernah Mbak lakukan gitu, buku favorit yang Mbak apa?
Aku suka Filosofi Teras. Aku lihat itu. Bukunya tentang apa sih, dia tentang kayaknya kekinian ya, kayak dia bisa mengontrol pikiran sama sikap gitu, sisanya enggak gitu, tuh kayak mengubah pikiran banget gitu. Kan kita nggak ternyata kayak misalnya ketika macet gitu misalnya. Awalnya tuh beli buku itu karena tinggal di Jakarta kan macet ya. Suka kesel kan, suka kesel gitu kan, kayak gimana sih ini biar bisa lebih santai lah gitu, hidup di tempat yang seribet ini lah gitu istilahnya. Akhirnya baca buku itu jadinya kayak lebih slow gitu ketika macet. Oh ya udah, macet ini nggak bisa diapa-apain, jadi kita sibukin diri aja untuk baca buku atau apa. Itu mengalihkannya lebih positif gitu ya maksudnya. Mengalihkannya jadi lebih itu ya gitu, lebih bisa mengubah ini kan. Terus juga aku suka bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Ternyata pikiran kita tuh ada yang perasa sama otak pemikir gitu. Benar-benar. Jadi makanya kita suka konflik sendiri. Gitu ya? Antara kita, soalnya kita kadang mikirnya ini yang kita rasain lain. Iya benar-benar. Jadi gak match ya Mbak. Ternyata yang gak match ini karena ini gitu. Baca buku itu tuh kayaknya sembuh. Self improvement tuh ada unsurnya bukunya si Daniel Kahneman lah gitu. Taunya dari podcast gitu kan, ada yang rekomendasiin, kayaknya menarik. Ini ya dari apa namanya? Dari yang review buku-buku gitu ya podcastnya ya. Ya podcast yang review buku ini kira-kira yang buku dibaca sama leader-leader apaan sih gitu. Yang rekomendasinya apa sih gitu. Ternyata buku itu kayak lebih kayak banyak yang sering rekomendasiin kan, akhirnya baca. Itu kan psikologi gitu. Aku kan ya dari baca buku-buku itu jadi punya insight baru lah istilahnya. Kuliahnya apa ya kan, tapi tetap punya ilmu yang insight dari buku gitu. Yang satu lagi sebuah seni untuk bersikap bodo amat ya, Mark Manson. Oh iya aku lihat yang gitu ya. Oh iya itu kayaknya aku pas lagi baca reviewmu, wah bodo amat tapi ternyata nggak bisa sebodoh amat itu gitu ya. Aku baca reviewmu gitu. Agak iya, karena kan ternyata aku pikir yang namanya orang kan kiranya bodo amat ya, benar-benar bisa sebodoh amat itu, tapi kayaknya lebih realistis aja sih. Kayaknya nggak mau ngambil pusing yang itu ya, yang aneh-aneh gitu-gitu yang di filter ya sama mereka. Udah bisa difilter lah. Ini tuh kan termasuk bestseller juga ya bukunya. Benar-benar. Aku lihat sih itu menarik sih yang koleksi Mbak. Memang sih. Jadi makanya pas lagi lihat, kirain tuh apa yang Mbak baca terus Mbak sell gitu loh. Jadi karena apa? Jadi Mbak tuh kayak ngasih rekomendasi. Apalagi kan di link yang situ yang Mbak kasih kan Goodreads ya. Jadi aku pikir, oh ya nih jangan ini ya. Apa namanya? Aku nggak kepikiran kalau itu nge-review buku gitu kan. Jadi bakal kayak kasih sinopsis yang udah Mbak baca, terus Mbak rekomendasiin siapa nih yang mau beli buku gue gitu. Tadinya aku pikir kayak gitu. Ternyata pikiran gue terlalu jauh. Lebih kayak buat ini aja. Itu awalnya bikin akun itu karena COVID juga. Jadi belum lama juga. Iya pantesan koleksinya. Tapi Mbak 72. Tapi yang bacanya udah. Bacanya udah lama. Cuma jadinya kamu kasih aja. Terus baru kamu masih kamu writing gitu ya. Ya misalnya kan itu, kayaknya apa sih namanya, orang jarang kan baca buku pengembangan diri atau yang non fiksi gitu karena kan kayaknya berat gitu kesannya. Padahal sama aja gitu kayak baca. Iya orang lebih suka itu deh Mbak, kayak baca-baca kalimat motivasi Mbak kalau mau kayak gitu, bener gak sih, dibandingin deep teori booknya gitu-gitu. Gimana penulis yang research tentang itu, kayaknya nggak kayak arah gitu deh kalau orang Indonesia, bener gak sih? Aku pribadi lebih sering lihat tuh kalau beberapa temanku ya kayak nge-quote kata-kata dari orang ya kayak gitu-gitu, lebih ke pengalaman ya, sharing pengalaman gitu. Sharing gitu, apa sih, kadang kan kayak pengalaman orang belum tentu relate di kita gitu kan. Jadi tetap butuh konsep yang umumnya gitu loh istilahnya. Konsep dasarnya dulu gitu ya berarti. Konsep dasarnya dulu nih sebenarnya si motivasi ini awalnya gimana gitu. Ternyata kan emang buku luar banyak kan yang menarik gitu kan. Jadinya kayak aku juga lebih suka baca bukunya yang nggak terlalu motivasi gitu, karena kan kayak kadang butuh insight secara konsepnya lah gitu. Secara umum. Alasannya kenapa si non fiksi ini datang gitu dari itu berarti ya alasan dasarnya. Awalnya itu karena kan kita
apa sih ternyata harus belajar soft skill gitu-gitu. Tapi emang nggak bisa dikejar di kuliah kan. Emang iya benar, kalau soft skill nggak bisa, hard skill doang yang bisa. Hard skill doang kan, yang buat analisis gitu-gitu masih bisa lah di develop di kampus. Cuman kan kalau soft skill gitu kan susah kan. Harus, tapi tetap butuh soft skill kan, untuk kayak butuh jam cara berpikir juga. Gitu. Iya butuh jam terbang juga, nggak ada yang ngajarin gitu kan. Kadang eksekusinya tuh beda ya kan Mbak, kayak ngerasain dulu baru tahu oh ternyata yang benernya gini gitu. Iya ternyata hampir mirip sama hard skill. Coba kalau hard skill kan kita tahu ya kayak A tambah B 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Kalau udah melenceng udah nggak bisa gitu. Kalau kayak soft skill kan bisa belok, ada alternatif yang nggak kita tahu gitu kan sebenarnya. Iya makanya jadinya kan ketika nggak ada orang yang khusus bisa ngajarin itu gitu loh istilahnya, karena pengalamannya beda kan sama kita yang pengen tahu. Ini akhirnya mungkin kayaknya udah waktunya baca buku yang genre-genre begini gitu loh. Maksudnya udah maksudnya biar lebih bisa lebih siap lah gitu. Karena kan ketika S2 kan umurnya kadang udah bedanya 10 tahun 5 tahun di atas aku gitu kan. Oh iya, karena kelasnya itu ada banyak yang bareng kelas karyawan juga kah Mbak atau gimana? Emang banyak sama karyawan, cuman aku kelasnya bukan kayak kelas karyawan gitu kan istilahnya. Jadi biar dari rate umurnya tuh beda-beda gitu ya. Rate umurnya beda-beda, walaupun kayak umur gue masih 20-an, apa sih istilahnya masih 20-an awal ya. Bisa lah kayak bisa ini bisa gaul nyambung bareng gitu. Bisa nyambung bareng ya gitu kok. Iya, aku awalnya mikirnya mungkin karena nanti S2 tamanya begitu, ya paling nggak terlalu yang ini banget lah gitu. Jadi mengakselerasinya dengan baca buku aja gitu. Kalau biasanya kan kalau orang suka baca buku kan rata-rata juga suka nulis ya. Mbak suka nulis nggak? Nah katanya begitu ya. Kalau misalnya kita semakin banyak baca gitu kan. Itu kayak vitamin buat orang nulis kan biasanya. Vitaminnya gitu. buat nulis kan gitu. Awalnya juga aku nggak. Emang awalnya hobinya cuma baca gitu. Terus akhirnya karena di tugas kuliah itu kebanyakan nulis, analisis kan sosiologi tuh. Akhirnya mau nggak mau jadi melatih diri untuk nulis. Oke, jadi sebenarnya awalnya tuh biasa aja sama nulis berarti. Tapi karena lebih suka ngomong gitu, suka baca, suka ngomong gitu. Jadi lebih suka ngomong yang berisi gitu ya, ada dasarnya gitu-gitu yang Mbak tahu gitu kan, atau misalnya gambar lah gitu. Maksudnya nulis tuh agak cukup PR kan istilahnya, masuk kalimatnya gitu-gitu. Tapi ternyata orang yang hobi baca ya paling gak punya nge-skill. Iya makanya. Soalnya kan kayak dulu pas lagi aku tes IELTS gitu Mbak, dibilang kan kayak maksudnya kalau kamu mau tulisannya bagus, ngamatin yang bagus ya harus banyak baca gitu kan. Terus kan kayak yang buset seberapa banyak buku bacaan yang harus gue baca buat ngerti kayak pola pattern yang bener buat nulis gitu-gitu kan. Iya, menjenuhkan ya Mbak. Kalau nggak emang yang suka baca tapi nggak untuk nulis gitu. Kalau memang suka nulis ya beda lagi kan ceritanya, dia butuh banyak bahan untuk ngerangkai kata gitu kan. Merangkai kata gitu kan. Karena kan juga ternyata katanya tiap orang bisa nulis gitu kan. Coba gitu penasaran kayak gimana sih bikin apa namanya? Ya karena di apa sih istilahnya awalnya dituntut untuk bikin tulisan. Jadi lama-lama biasa kan gitu. Bisa juga ternyata ada bakat ya gitu nulis. Karena ternyata suka baca. Suka baca ya gitu kata. Waktu itu kan kayak ada gitu. Kelihatan biasanya Mbak dari tulisannya itu kalau orang suka baca. Alurnya itu alur baca bukan alur cerita ya. Bukan salah. Alur katanya yang dipilih itu kayak cerita gitu gak sih? Iya lebih kayak gitu kan. Karena kalau kita baca kan kita tahu kalimat mana yang enak sama yang enggak gitu kan. Iya benar. Kayak udah punya nalurinya aja gitu. Benar. Feelingnya aja gitu kan. Awalnya juga kayak pas awalnya taunya punya bakat nulis tuh karena waktu ngasih esai gitu ke dosen aku, terus katanya bagus nih kamu mau hobi baca ya gitu. Iya suka baca gitu. Jadi kalau kita nulis kan kadang kita baca lagi tuh tulisan kita aneh banget gitu. Jadi makanya jadinya kayak berasa tahu nih caranya ngobrol sama dalam tulisan. Gimana? Dalam tulisan gitu karena emang kita biasa baca gitu. Kalau dari profil Mbak juga masuk nih di di bidang content writing ya Mbak. Kalau dari arah sana tuh sebenarnya ketertarikan menulis kan udah dapet ya Mbak ketika di kampus gitu, maksudnya ternyata diarahkan ke sana. Cuma joinnya sendiri ke perusahaan-perusahaan terkait yang Mbak ikutin itu apa sih Mbak asal mulanya gitu?
Memang ada lomba kah atau ada apa ya, dia buka job opportunity kah atau apa gitu? Awalnya tuh kayak dulu pernah bikin esai terus dikirim gitu kan buat esai kampus gitu loh. Terus masuk nih tulisan terbaik. Iya, kayak masuk nih tulisannya. Oh, ada dong bakat jadi tukang konten gitu. Tapi maksudnya masih belum terlalu ini gitu. Terus pas udah masa-masa semester akhir gitu kan kayak pengen kerja kan. Iya, ada penghasilan tambahan lah ya. Pengen punya jajan sendiri. Awalnya tuh aku awalnya pengen jajan buku. Oh ya Allah. Iya biar gak minta sama orang tua karena buku entah kenapa harganya makin naik ya Mbak. Makin naik, kadang di proses jajannya uang jajan habis buat jajan buku gitu. Daripada kayak gitu terus akhirnya temanku ada nge-share itu freelance nih untuk kok bikin konten. Cobalah. Apply aja gitu. Keterima. Buat freelance itu pertama kali kan. Karena freelance bisa kerja di mana aja gitu kan. Dia butuh orang yang bisa nulis gitu kan. Terus ternyata tulisannya kata dia oke nih. Padahal aku sendiri juga kayaknya gue gak ada bakat nulis gitu. Masih dengan perasaan yang sama ya Mbak? Masih dengan perasaan kayaknya gue gak ada bakat nulis gitu. Karena kayaknya tahu banget lebih suka ngomong gitu dibandingkan nulis. Kayak ribet aja gitu nulis gitu. Terus habis itu? Habis itu akhirnya pas masuk ini seneng dong gitu kan. Lumayan gitu kan dapat gajinya. Bisa lah jajan buku gitu. Berapa sih Mbak rate-nya? Kalau itu sekali per tulisan atau per apa sih biasanya? Waktu itu langsung per bulan gitu loh dapatnya. Oh, jadi dia udah langsung, tapi ada goalnya gitu berapa tulisan? Berapa tulisan gitu kan? Berapa tuh Mbak pas lagi awal-awal? Waktu itu awalnya kayak adalah 20-an. 20-an sebulan? Satu bulan ya. 1 bulan 20 tulisan, wah lumayan 20, juga ya. 20 tulisan gitu kan, karena mikirnya udah biasa nih tiap minggu bikin review, bisa lah bikin tulisan gitu kan. Iya, di kampus gitu kan, karena emang tugasnya nulis terus kan. Oh, benar, karena kajian tadi itu ya. Kajian tadi gitu kan. Oh kayaknya bisa nih kerja yang begini gitu. Iya, terus awalnya oke udah coba nih selesai kan gitu, terus orang ininya kayak puas gitu sama tulisannya, bagus ya gitu. Padahal masih diri sendiri juga kayak beneran deh. Ini bukan menyenangkan diri gue aja kan gitu, karena emang udah kerjain banyak tulisan, tapi ternyata ada gitu loh yang suka gitu kan. Jadi ini jadi kayak jadi semangatnya tambah gitu ya Mbak. Ya tapi sih semangatnya nambah gitu ya. Terus akhirnya setelah freelance itu kan balik lagi tuh masuk kuliah gitu. Ada panggilan lagi dari tempatnya yang ini, butuh tukang content writer gitu. Mungkin karena udah kenal sama yang sebelumnya udah lumayan kan gitu. Kayak yang maksudnya yang kerjaan pertama direkomendasiin gitu. Rekomendasiin kan. Itu masuk jadinya masuk ke konten gitu kan. Magang, tadinya freelance. Nih magang. Iya. Buat tugas kan, kalau semester akhir-akhir kan ada PKL ya, magang. Oh gitu. Iya benar yang kita kecil lapangan. Nah di situ Mbak ngambil kesempatan itu. Terus habis itu aku ngambil kesempatan itu. Bang nggak jadi tukang konten. Sedangkan teman-teman aku tuh biasanya surveyor. Oh, evaluasi ke riset. Kan jauh Mbak dari sosiologi ke surveyor, ngambil di mana ya tuh? Maksudnya yang ngegodok bagian risetnya gitu, karena kan sosiologi emang juga ada ngebabak soal risetnya gitu kan, ke evaluasi program dan lain sebagainya. Dan aku emang kebetulan dapat tempat magangnya, aku jadi content writer. Posisinya kan content writer tuh marketing ya. Iya marketing makanya. Tapi dari sisi dosenmu kan pasti maksudnya nge-review tempat kamu magang dong Mbak. Itu nggak ada masalah berarti pada saat itu? Kayak dosenku malah bingung ada sosiologi bisa nyampe ke situ gitu. Oh, jadi bisa jadi itu malah kayak pertama kalinya juga bagi dia gitu, pengalaman dia. Mungkin karena emang kakak seniorku juga jarang juga gitu loh ke dunia konten gitu. Itu kan biasanya itu komunikasi kan jurusannya istilahnya. Kalau yang Mbak rasain nih pada saat menulis ya, dengan backgroundnya Mbak gitu, apa sih Mbak plusnya yang Mbak bisa Mbak gali dari sana? Nah kalau misalnya kita itu kan bikin tulisan, kita tuh kayak melihat audiensnya, siapa yang diajak ngobrol gitu kan. Kita bikin konten ini untuk siapa gitu, bukan untuk diri kita sendiri loh. Benar. Kalau misalnya kita bikin konten kan, ini untuk siapa ininya. Nah
kebetulan karena aku emang belajar habitnya orang banyak gitu, istilahnya kelompok masyarakat gitu. Misalnya kayak masyarakat perkotaan kayaknya orangnya nggak suka baca yang panjang-panjang, sukanya yang berat-berat gitu. Nebak-nebak aja begitu kan. Ternyata awalnya juga nggak maksudnya kayak nggak terlalu menotis gitu, ternyata itu kan kayak udah natural aja karena udah biasa. Anggaplah itu kayak bikin semacam analisis sendiri gitu, bikin tulisannya, terus kita ngerti kayaknya dia nggak bisa nih bahasa yang kaku gitu istilahnya. Nah yang sama kita kan bisa kita sederhanain dikit-dikit lah gitu, kayak kita ngobrol gitu sama teman bikin ininya, karena emang kita maksudnya aku punya gambaran audiens aku kira-kira nggak bisa nih baca yang berat-berat istilahnya. Dari situ kan jadinya tulisannya jadi pas kan, ada background bagaimana mengkomunikasikan itu dengan baik gitu, maksudnya itu dengan mencocokologi aja gitu. Nah tapi kalau dari alur berpikirnya gimana Mbak dalam sebuah tulisan Mbak? Kalau dari sana ngehubunginnya gimana? Maksudnya pasti kan biasanya kalau kita ngomong format penulisan kan ada pembukaan, ada baru isi, terus penutup gitu-gitu. Isi, penutup. Itu tetap gitu dijaga kan. Berarti? Tetap kan, maksudnya kalau nulis kan biasanya emang udah ada standarnya ya, cara mikirnya mau yang bahas yang umum dulu atau yang khusus dulu ya, deduktif apa induktif lah gitu. Iya, itu benar itu Mbak, beneran kamu bedah lagi gitu. Wow. Iya, maksudnya kan kayak emang aku ada basic itu kan biasanya kalau kerjaan kayak gitu biasanya basicnya jurnalistik gitu-gitu. Iya kan. benar. Aku kayak suka ngobrol karena waktu kuliah juga adalah kenalan sama teman-teman komunikasi, jadi belajar nih kira-kira gimana ininya biar tetap dapat ininya aja. Iya, tetap jadinya pas ya secara menuangkan kontennya sendiri. Menuangkan gimana sih cara nuangin kontennya bikin itu jadi menarik itu kan, kadang kita ya namanya kalau bisa bikin tugas kuliah kan baca dosen gitu. Kalau kan kita bikin yang menarik, gimana ininya. Awalnya aku juga nggak terlalu pede gitu loh, maksudnya untuk mempublish tulisanku sendiri gitu. Tapi itu juga tapi pada saat yang dulu ini freelance ataupun magang itu sebenarnya joinnya sama ini ya Mbak. Berarti kayak Mbak ngebuat blog gitu ya buat mereka ya, benar gak sih? Iya, bikin konten buat blog gitu kan. Maksudnya aku nanya, ini kira-kira sasarannya siapa gitu. Karena aku mikirnya kan kayak orang umur 18, dia kaya atau enggak, stylenya juga beda kan untuk membaca sesuatu gitu. Wah serius Mbak? Serius? Jadinya Mbak itu pertama kayak ini ya benar-benar kayak ilmu marketing dong ya Mbak. Maksudnya segmentasi pasar dong kan jatuhnya kayak gitu. Jadi belajar segmentasi pasar gitu. Ternyata iya kan berarti Mbak emang ada segmen-segmennya. Tapi itu datanya mereka sajikan berarti ya? Maksudnya kan datanya mereka paling cuma kira-kira aja. Maksudnya ada ininya kan yang analisnya gitu kan. Iya. Kita yang bikin kontennya lah gitu kan, istilahnya mah gitu. Dari pengalaman Mbak kan kalau dilihat sini selain Mbak ini kan kalau kita ngomongin tulisan kan udah ya Mbak, maksudnya dari yang memang Mbak hobi baca kemudian langsung beranjak ke tulisan, tapi dari sisi tulisannya sampai Mbak kayak contoh Mbak di sini join sama Kok Bisa kan, kalau Kok Bisa kan dia visual ya Mbak, itu pasti beda dong Mbak kalau mengkaitkan antara kita yang biasa kita ke audio, kita ke video aja jadi beda banget nih Mbak secara segmennya gitu. Kalau kayak di audio kita memvisualisasikan kata ya kan. Sedangkan kalau video kan sebenarnya kita menggabungkan semua elemen supaya enak dilihat dan enak dirasakan ya untuk beberapa segmen gitu kan, lebih komplit lagi tuh. Mbak bisa ngedapetin sebagai seorang konten strategis Cela, gimana Mbak dulu Mbak rasanya? Awalnya dulu jadi content writer. Sebelum jadi konten strategis itu kan kita harus ngerti konten dulu. Jadi tuh kita content writer itu nggak cuma nulis ternyata. PR-nya adalah kita juga ngasih insight. Kita ngasih insight visualnya juga. Gitu. Jadi tuh kita tuh istilahnya ketika kita bikin tulisan A, ini udah tahu dikasih gambarnya kayak gimana bentukannya gitu. Jadi kan kita yang misalnya jadi kayak mirip kayak ini dong Mbak, kayak skenario film dong. Maksudnya juga bikin konten yang ini juga kayak udah punya visual gitu loh istilahnya, udah punya ngebayanginnya gitu. Iya kan, kalau misalnya ternyata mikirnya konten itu nulis doang tuh kayaknya nggak harus bisa visual juga gitu. Aku kan awalnya
dari awalnya baca visual gitu kan, komik gitu kan visual tuh istilahnya, bahasa yang visual, baru buku yang ini kan baru tulisan gitu istilahnya. Visualnya dulu yang dipelajarin, baru tulisannya. Karena kan kita bikin itu tulisan ini hidup, ngegambarinnya nanti gimana gitu. Kan nanti itu yang tukang yang ada yang khusus bagian gambarnya kan gitu kan, nanya juga sama tukang kontennya, ini kamu mau kayak istilahnya apa, mau gitu digambarinya nanti kayak gimana gitu. Itu berarti timnya banyak ya Mbak? Ada beberapa orang lah gitu yang ininya gitu. Orang. Emang kita yang bikin story-nya apa segala macem kan, tapi kita juga bisa ngasih insight visualnya juga. Saya ketika ini kayaknya gue ngebayanginnya kalimat ini bisa dibikin sini kayak gini deh. Kayak gitu. Kayak kita kan kalau misalnya bikin blog gitu kan juga. Kalau kita bikin blog itu kan kayak gak cuma blog doang kan, ada gambar. Mau masukin gambarnya gimana. Iya. Biar tulisannya gak cuma tulisan doang. Gambar gitu. Yang nyambung lah gambar sama tulisannya tuh. Bicara lah ya. Bisa inilah ya gitu loh istilahnya. Nah kalau dari ini Mbak, dari sana jalan sampai ke masuk di marketing staffnya sendiri, karena background tadi gitu. Karena kan emang kita maksudnya kan kalau konten ini kan bagian marketing. Iya benar. Jadi marketingnya. bagian orang marketing lah gitu kan. Tapi memang kita yang semacam sosialisasiin produknya lah gitu. Itu kan bagian marketing juga ya, memasarkan ininya. Nah kalau misalnya kita yang bikin konten yang nggak tahu strateginya gimana, kalau kita orang marketingnya kan gitu. Tapi ini bisa. Tapi selalu ini ya, Mbak itu selalu join di inian digital marketing ya. Sebenarnya kalau dari semua pengalaman yang terkait masalah content writernya sendiri Mbak, ada kayak ini nggak sih Mbak? Kayak kemarin tuh sempat ngobrol kan sama temen yang dia punya usaha English Academy gitu Mbak. Jadi kayak lembaga pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah kalau dia tuh ternyata format yang dia disukai sama masyarakat itu ternyata lebih ke broken English gitu ya Mbak. Kalau sebenarnya dari setiap Mbak kerja nih dari yang kemarin-kemarin dulu ini selama 2 tahun, memang ada format-format tersendiri ya untuk masing-masing konten tuh tipikalnya gini, konten yang gini tipikalnya gini, itu memang ada ya? Ada. Gitu, emang ada kebagi berapa segmen sih Mbak? Boleh tahu gak sih Mbak? Segmennya kayak intinya gini, kalau misalnya platformnya Instagram, bikin kontennya beda sama kita mau bikin di Facebook. Maksudnya gimana maksudnya? Nggak paham aku. Maksudnya karena kan kalau misalnya di Insta Story kan cuma bisa 15 detik. Kalau di Facebook kan harus bisa bikin 30 detik gitu kan. Kalau misalnya bikin format video. Terus juga audiensnya kalau platformnya beda juga cara pendekatannya dia gitu. Cara pendekatannya dia gitu kan. Jadi kayak kita lah misalnya bikin blog, beda kan sama kita bikin buat di sosmed gitu. Cara nyampein bahasanya juga orang-orang nih akrabnya sama. Jadi tuh formatnya bisa jadi beda-beda. Jadi kayak karakteristiknya kayak misal mau bikin Mbak berarti harus kayak gitu berarti. Apa ya? Contoh dari blog kemudian ke kayaknya kalau Instagram kan lebih personal. Kalau blog itu bisa kita dibawa baku secara formal lah ya, kayak mirip edukasi itu orang masih terima ya kan. Benar gak sih? Tapi kalau Facebook aku gak terlalu tuh. Aku gak tahu, aku gak main di ranah Facebook soalnya. Maksudnya walaupun punya Facebook ya cuma asal posting aja gitu. Udah tinggal gitu kan. Ya kadang itu biasanya kan buat ngiklan. Buat ngiklan juga kan gitu. Karena kan emang biasanya marketing itu kan ada unsur edukasinya juga. Gak cuma jualan doang kan gitu. Benar. Tapi emang edukasinya jadi agak ngeblur gitu loh istilahnya. Ya karena ada karena lebih menarik kan. Karena bisa ngemasnya lebih menarik gitu kan. Buat jualan gitu loh istilahnya. Jadi emang karakteristiknya setiap si sosmed ini juga kita beda. Memperlakukan kontennya jadinya kayak beda. Gimana masarin buat website kan pakai SEO gitu-gitu. Iya benar. Kalau misalnya di sosmed kan harus ngerti algoritmenya gitu istilahnya. Iya benar. Lebih ke jam postingnya jam berapa. Ads-nya, terus kemudian ada ini ya insight-nya gitu-gitu yang kita harus jam berapa. Gitu. Harus tahu gitu kan istilah ngeiniinnya gitu. Jadi emang tips sosmed juga ternyata beda. Maksudnya memperlakukan kontennya juga beda karena audiensnya walaupun kayak sama, kayaknya istilahnya beda walaupun orangnya sama, situasinya beda, bakal beda juga gitu. Nah, berarti Mbak kalau seandainya lagi ada permintaan kayak jadi content writer, berarti Mbak justifikasi tiga-tiganya semua gitu? Ya, harus bisa yang ininya.
dalam waktu 2 tahun itu harus bisa bikinnya macam-macam lah. Ada yang kayak khusus di website gitu, develop website, bikin blog gitu kan. Terus juga ketika misalnya orang jarang nih ngeblog sekarang, lebih mainnya di sosmed gitu kan. Iya, Mas lebih ke microblogging. Jadi kita harus bisa microblogging gitu kan sekarang. Itu kan maksudnya teks yang dipakai aja nggak sebanyak waktu di blog kan gitu. Ngeblog yang kita biasa ngainin gitu. Itu spesifikasinya beda kan. Jadi kayak paling nggak kita bikin itu semakin diverse ya. Jadi harus ngerti juga cara bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuknya banyak banget kan. Kalau Mbak dulu pas lagi awal-awal gimana Mbak? Apa ya, membiasakan dengan segala dinamika itu kan, maksudnya kalau nggak biasa awal-awal pasti bingung dong. Susah juga ya, bingung ya. Bener. Aku sih jujur aja kayak sekarang nih mau ngembangin konten di tempatku sendiri kayak kadang kebaca Mbak, dulu kan aku mainnya di blog ya. Terus sekarang udah ngelihat wow, microblogging ternyata eye catchy juga nih buat mata gitu kan. Terus nggak kebayang sih kalau mamanya masukin di Facebook, kayaknya akan jauh beda. Kayaknya itu lebih cocoknya artikel yang cukup panjang deh kayaknya, kebayangnya. Nah iya beda ya, kan. Hampir mirip lah kalau seandainya mungkin setengahnya blog itu akan masuk di Facebook lebih ringkas gitu. Nah, iya karena beda platform, beda ininya juga gitu beda kan. Gaya misalnya kan. Iya kayak di Instagram. Latihannya Mbak jam terbangnya gimana Mbak ngasahnya? Latihannya ya kalau misalnya tugasnya tukang konten kan ya lumayan padat lah gitu. Kayak gimana sih Mbak? Gimana sih apa realistis di lapangan tuh kayak apa sih Mbak kondisinya? Pengen tahu aja sih. Kadang kan biasanya tukang yang misalnya yang agak, maksudnya kan kalau konten emang bisa ngepost tiap hari kan, ya bayangin aja tuh kerjanya gimana gitu, yang kayak harus ngepost tulisan setiap hari gitu kan, beda-beda, satu tayang di ini, satu tayang di YouTube, satu tayang di mana gitu kan. Ya kayak ngalah-ngalahin artis stripping ya. Iya benar gak sih? Iya. Itu berapa sih Mbak? Maksudnya sebagai content writer ya. Karena aku kan lebih karena punya pribadi ya. Kalau Mbak kan banyaknya ada yang pribadi baru sekarang ini tapi pernah kerja sama orang nih. Sebenarnya dari secara rate yang kita keluarkan untuk sebuah konten itu masuk di akal gak sih Mbak menurut Mbak? Apanya nih rate-nya? Secara rate pendapatannya apa ya? Worth it gak sih kalau menurut Mbak? Kadang ini ya, kayak apa sih namanya, agak kita tuh kalau misalnya kerja kreatif gitu kayak agak lumayan masih kurang nih apresiasinya. Iya istilahnya. Kan kayak misalnya tulisan kita rentan dibajak gitu kan istilahnya. Iya benar-benar. Gampang dicontek gitu. Hak ciptanya jadi hak ciptanya orang lain apa gitu kan. Karena kan itu ide. Bukan barang gitu loh. Iya, barangnya ide gitu kan. Kita menjual ide nih istilahnya yang abstrak ya kan. Dan gak bisa kayak misalnya kalau kita kita kasih sinonim gitu gak bisa kita klaim juga gitu kan ya. Kalau dia sinonim sebanyak apapun itu dalam tulisan kayak gitu kan apa namanya, untuk aku jadinya lebih sadar ya kalau misalnya bikin tulisan, bikin karya visual itu effortnya lumayan gede kan, harus mikir ya kan. Kalau misalnya kita kadang ada masa bosan banget nggak mau ngapa-ngapain, susah kan bikin tulisannya gimana gitu. Kayak kadang kan kayak asumsinya orang bikin tulisan gitu doang gampang. Ya kalau misalnya kayak gitu semua orang bisa jadi content writer nggak sih? Iya benar. Tapi kan nggak semuanya orang mau. Aku tuh ngerasain Mbak pas lagi ngedit apa ya? Karena kan kalau ngelola sendiri, visual di aku, kontennya di aku, ngambil fontnya juga di aku gitu kan ya. Akhirnya tuh sampai udah capeknya males komposisi desainnya dulu biar nggak. Aku mau saving nih ceritanya Mbak dari sisi desainnya. Aku jasain Mbak ke orang Mbak. Tapi yang kalau content writer kan tetap aja ya Mbak, pola template dan sebagainya harus dikelola lagi kan sama kita biar gimana ngepasin desain sama visual kan ya. Tapi kan paling enggak ada satu sisi yang aku udah aku cut nih secara consume waktunya gitu kan. Nah beda kan kalau seandainya kayak Mbak yang udah lama di content writing, gimana Mbak? Maksudnya mengkombinasikan itu dalam sehari bisa kayak aktivitas rutin sama ininya gimana? Ngebagi antara kerja sama ini. Ya biasanya kalau kuliah gitu kan ya, maksudnya kan kalau kerja biasa tetap ada jam kerja kan, seperti kantoran pada umumnya jam sekian sampai jam 5. Iya gitu kan, cuman agak lebih fleksibel lah, jamnya jam 10 gitu kan. Lainnya itu kita kadang
kadang nggak yang kayak langsung 10 gitu dalam satu hari, enggak sih. Paling 3 pada maksimalnya, ada 3 atau 5 kali bikin itu, terus revisi. Berapa kali, tergantung, beda-beda. Maksudnya tergantung apa yang mau dibikin gitu. Kayak yang penting kan jumlahnya per bulan achieve nih gitu kan, hitungannya gitu. Iya, benar-benar. Nah ya cara baginya ketika udah selesai itu ya apa ya, kayak harus punya ini lagi, maksudnya kayak ada waktu untuk baca atau apa, karena kan kita harus ini, karena harus tambah harus lagi nyari gitu. referensinya kan, nyari referensi lain nih buat cara apa sih namanya, creative writing gimana gitu kan, biar tetap dapat ininya juga gitu. Karena jadinya karena kreatif itu berubah-berubah dengan waktu yang cepat. Kan kayak ini kita dikejar sama waktu kan, momentum lah gitu. Kalau misalnya kita bikin konten tentang 17-an, nggak mungkin kan kita posting tanggal 18 Agustus. Oh iya benar. Hilang momentumnya dong. Benar. Kadang tuh kalau misalnya momentum yang kayak gitu-gitu masih bisa diinin kan. Di planning nih tanggalannya. Di sosmed tuh kayak udah ditaruh, pokoknya 17 Agustus ya bikin kontennya tentang itu. Kita udah bikin ininya gitu, udah beres lah gitu. Tapi kan kadang kayak ada eventual yang tiba-tiba banjir. Banjir Jakarta gitu kan. Harus bikin itu gitu. Harus beri konten gitu ya. Harus naik kan ke sosmed dong. Nah, ini gitu. Jadi emang jadinya belajar untuk bisa manage waktu. Kalau misalnya kita leha-leha saja. Kayaknya parahnya di waktu sama di mood ya Mbak. Kalau untuk orang-orang kayak kita kan rata-rata masih kayak gak rela waktu terbuang untuk yang penting sih itu memang buat perkembangan kita juga. Cuma maksudnya kadang masih pengen egois lah ya. Maksudnya kayak main-main gitu-gitu kan. Nah kalau dari ininya Mbak, kalau dari manajemen waktunya udah jalan, terus kayak gitunya udah jalan gitu. Sebenarnya memang tipikal konten itu memang ada banyak ya Mbak. Sampai ada yang dia tuh kayak tadi temanku Broken English gitu-gitu. Yang biasanya Mbak main kayak seputaran apa sih Mbak biasanya? Biasanya bikin ininya, kalau yang sekarang mah aku lebih sering bikin kontennya tentang review buku kan. Oh iya. Bikin captionnya, fotonya belajar juga tuh ngefoto tukang fotografi kan, belajar terus bikin captionnya gimana biar lebih engaging gitu. Karena ternyata caption gitu, maksudnya kita cuma ngobrol lewat caption doang gitu. Gimana biar orang komen gitu kan, lebih kayak ininya lagi moodnya lagi ke situ. Kalau biasanya bikin ini kadang bikin tentang pengembangan diri karena emang lagi belajar tentang pengembangan diri. Iya kan? Biar sekalian orang lain belajar juga. Ternyata temanku sendiri tuh tidak mengakses konten pengembangan diri seperti aku gitu. Jadi aku baru sadar juga. Ketika bikin itu kan jadinya kan karena apa sih istilahnya, kalau biasanya biar tetap kreatifnya ini kan kita biasanya ngerja untuk perusahaan atau apa, tapi kita punya diri yang buat diri kita sendiri kan. Oh jadi kayak obatnya kita lah ya, ngelakuin kesukaannya kita. Pasti tukang konten tuh biasanya ada side ininya lah, project idealisnya dia sendiri. Karena kan kita nggak bisa naruh idealisnya di tempat itu kan. Benar-benar. Kita punya idealis sendiri. Emang kalau konten kan begitu ya. Iya benar-benar. Aku juga merasakan kok Mbak. Kan bisa ya, benar sih, benar banget. Karena kalau nggak rusak Mbak mental kita. Jadi kayak nggak ada tempat untuk menuliskan apa yang kita pengen ucapkan kan. Kita pengen ngomong nih soal keresahan apa gitu kan. Iya, benar. Pengen ngomong aja gitu. Maksudnya kayak nggak ada ini aja, paling buat ngereputasi nama kita sendiri kan istilahnya. bikin itu aku pernah coba, maksudnya kapan gitu bikin microblog di Instagramku sendiri. Kayak karena udah rasanya tuh kayak puas Mbak. Awalnya nggak berani kan. Tapi karena orang udah tahu nih, udah 2 tahun nih jadi tukang. Iya benar. Udah lebih pede lah ya. Udah lebih udah biasa nih gitu loh kan dengan ininya. Ternyata maksudnya kalau udah 2 tahun punya pengalaman jadi tukang konten di perusahaan udah oke. Cukup ya. Maksudnya kan biasanya kan untuk konten tuh udah lumayan senior 2 tahun 3 tahun gak sih? Iya benar sih. Biasanya udah 1 tahun aja udah lumayan pro itu istilahnya. Iya kelihatan ya Mbak dari sense-nya gitu-gitu. Sense ininya kayak udah kebentuk. Bisa kebentuk aja lah gitu. Karena kan udah ini baru ada keberanian bikin buat sendiri. Ternyata banyak yang like juga dan ternyata kayak temenku
kalau bisa sih bikin itu. Iyalah kan gue kok tukang konten. Tapi Mbak mau apa namanya ya, kalau seandainya kita bicara nih Mbak, dari awal sampai akhir kita wrap up ya Mbak. Dari yang Mbak ngambil sosiologi gitu, terus habis itu jalan ke dari hobinya sendiri ternyata mendukung untuk jadi content creator sekarang gitu. Kalau Mbak sendiri akan ambil apa sih Mbak secara setahun setelah lulus nih, mau ngegarap apa sih Mbak? Apakah Mbak akan terjun di bidang kepemerintahan atau ke swasta atau apa, itu udah mulai kebayang belum dari sekarang? Kalau masalah kebayang sih kayaknya kebayang. Bakal kemana? Mungkin kayaknya kalau misalnya ini tadinya nggak kepikiran pengen lepas lah dari konten, bosen banget karena udah berapa tahun gitu. Tapi selalu dapat ininya, justru orang liatnya di tukang kontennya. Kadang kayak bantuin dosen gitu kan, gimana cara bikin konten yang menarik ya di kelas. Nanyanya supervisor dia gak kebalik nih gitu loh. Bener. Jadi gak melekat ya profil itu sama Mbak ya berarti ya? Kayaknya ternyata yang awalnya istilahnya nih, awalnya iseng doang kan, motivasinya cuma pengen beli buku. Masa sederhana itu loh. Gak kebayang kalau misalnya ternyata bisa nih bikin ininya gitu. Ya karena kan kalau pemerintahan juga tuh tetap dibutuhin tukang bikin konten kan. Iya sih gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau kayak lokasinya mungkin belum tahu kemana, cuma secara arah passionnya udah kemana ya. Passionnya kayaknya mungkin kayak ini, karena kan goals nantinya pengennya kan akademisi, cuman kan nggak langsung, biasanya kan nggak langsung jadi akademisi kan. Yang mana-mana dulu gitu kan. Yang melalang bualan dulu lah ya, buat ngeliat biar kasih kan insight-nya juga lebih luas ya Mbak ya. Iya gitu, karena kan kayak ketika misalnya ada juga proyekan riset gitu, ternyata aku lebih suka bikin konten gitu dibandingkan dia gitu. udah mulai kebentuk tajam gitu loh, maksudnya passionnya ya. Passionnya gitu ternyata bisa lah gitu. Ada misalnya paling nggak bisa jadi influencer buat teman-teman sendiri gitu kan. Iya benar. Kok bikin konten kayaknya bisa sepowerful itu. Maksudnya aku sih suka nanya. Rasanya sama sih Mbak. Nanya maksudnya, gitu ke teman kan gitu. Ngebahagiain ngasih insight yang gak pernah mereka tahu tuh lebih menarik ya ketimbang bekerja kadang. Karena mungkin teman kita sendiri gak tahu gitu ya. Ternyata aku juga kayak baru tahu fun fact-nya. Kita bisa jadi influencer paling gak buat teman sendiri lah. Iya. Kan istilahnya kayak pengembangan diri, anak sosiologi belum tentu semuanya belajar kan. Nah gitu loh yang gitu-gitu. Serunya. Jadi serunya karena kita melenceng kemana-mana. Gitu kan, istilahnya mengeksplor kemana-mana. Tapi jadinya itu sesuatu hal nilai plus ternyata. Maksudnya kan kadang harus inline gitu sesuai jurusan. Gak apa-apa sih, cuman kayak kadang harus dibelokin sedikit lah gitu. Iya biar lebih seru. Biar lebih seru. Kalau enggak konstan tuh ini ya Mbak, berarti lebih aneh sih kan sebenarnya kalau bisa kita ngomong konstan, karena jujurnya kan kita bisa cepat adaptasi juga ya Mbak. Terbukti ya dari corona aja kita cepat adaptasi, walaupun memang awalnya ngeluh dulu lah ya, tapi ngeluh dulu ternyata jadi konten banyak banget, produktif banget di rumah doang. Ya lagian ngapain, masa makan tidur. Bikin konten maksudnya jadi sesuatu hal yang daripada ditaruh di pikiran kan gitu. Benar. Jadi toksik juga kalau ditaruh di pikiran Mbak. Ditaruh di pikiran, kita taruh itu ternyata orang baca suka. Enggak kebayang itu kan kayak bisa ya. Ternyata ada bakat nih gitu istilahnya. Yang bikin ini senang sendiri kan karena itu ya gitu. Benar. Nah kalau dari ininya Mbak, mamanya ada nih junior ya Mbak yang mau masuk sosiologi gitu kan. Kalau kasusnya Mbak ini cukup menarik ya, Mbak udah dapet gimana sih sosiologi itu bisa masuk ke ranah marketingnya sendiri gitu. Ternyata itu gak menutup kemungkinan juga kan ya dari perjalanannya Mbak. Nah kalau ada teman-teman yang masih junior, yang masih sekitaran umur 17 tahun yang mau masuk SMA gitu, Mbak mau ngasih tips apa sih buat mereka kalau selanjutnya ternyata mereka entah juga pengen masuk sosiologi atau ternyata mereka punya ketertarikan terkait masalah konten kreator, Mbak mau ngasih tips apa ke mereka? Kalau misalnya masih muda, lebih banyak mau explore. Karena nggak bisa ngikut temen doang. Aku sih belajarnya taunya sih gitu, karena ternyata minatku sama minat temenku beda. Kayak temenku kalau hobi baca, temenku hobinya main, aku hobinya baca gitu kan. Dari situ aja udah beda. Iya. Maksudnya kan kadang kan masih umur muda, kayaknya agak lumayan asik nih kalau ngikut tren gitu kan.
kalau ikut tren tuh palingan bertahannya cuman berapa lama sih? Iya gitu, ketika kita udah masuk nih misalnya, kayaknya keren nih jurusan X, padahal sama kitanya minatnya nggak suka. Paling nggak tuh cari yang kita emang pengen. Kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita suka, yang kita penasaran aja lah. Kayak aku kan kayak awalnya juga lulus kan, sosiologi ini apa gitu. Tapi akhirnya jadinya jadi bisa jadi banget, bisa jadi terusin sekolahnya malah ke sosiologi lagi gitu kan, karena awalnya penasaran doang. Punya ketertarikannya tuh nggak yang harus langsung suka, karena kalau misalnya langsung suka kan butuh proses lagi. Benar-benar ada alasan kenapa sukanya gitu ya. Ada alasan nih sukanya apa, karena kan kita kayak ternyata kan apa pelajaran kita di SMA beda waktu masuk kampus gitu kan, ketemu teman-temannya aja udah lain, ketemu dosennya udah lain gitu kan. Emang kemampuan kita tuh yang harus suka explore, maksudnya kayak harus berani banyak nyoba, coba-coba aja. Kalau misalnya gagal masalahnya gagal satu nih nggak suka di ini, langsung cari tempat lain. Kira-kira apa ya? Masih butuh waktu, karena masih punya panjang waktunya ya perjalanannya. Waktunya panjang, kesempatan yang dipunya sekarang lebih gampang, ada internet gitu kan. Dulu aja kayak tahun aku tuh 2015an kan masih kayak baru-baru gitu loh. Iya benar. Gak sebanyak sekarang informasinya tentang passion, tentang apa. Sekarang mau cari apa aja ada udah gitu loh. Benar-benar. Gak susah asalkan emang kita emang niat buat nge-explore-nya kan. Karena emang kalau misalnya masih muda-muda dia emang waktunya emang trial and error mencoba dulu. Trial and error dulu. Siapa tahu kan yang Mbak Kemba langsung 2 tahun tapi udah makin settle, ternyata namanya udah harum nih sebagai content writer, Cil. Paling gak menjadi influencer kan kata aku. Buat teman-teman sendiri, karena ternyata teman-temanku jarang kan yang masuk ke dunia konten gitu kan. Terus kayak berteman lah dengan teman-teman, ketemulah dengan orang yang emang dia kerjanya di bidang itu, jadi kita belajar juga banyak, gitu loh. Kita kan jadi karena kita apa ya istilahnya, kita kan kalau kita nggak tahu loh istilahnya gelas kosong kan jadi penasaran. Jadi lebih banyak yang kita pelajarin. Lebih banyak ini ya. Siap-siap. Kadang kan kalau misalnya kita pengen ngejar, misalnya gue pengen kaya nih, ya kan gak langsung gitu loh. Semua tuh ada prosesnya gitu. Jadi emang prosesnya tuh tahunnya dimana ya, trial and error ya. Aku juga trial and error dulu kan. Gak langsung tiba-tiba oke, berani nih jadi ketua konten. Takut-takut dulu, gak pede dulu. Ditanyain ini, ternyata lumayan gitu kan. Setelah ini itu trial and error berkali-kali. Jadi kayak ngelihat, aku juga kayak ngeliat ini juga berkembang gitu loh. Nggak dari awal tulisan ke awal gitu kan. Ini ya, suka ngeliat yang dari awal tulisan apa, terus sekarang udah jadi kayak apa itu. Iya kan, kadang kita kan kalau misalnya suka dimintain kan, Kak ada tugas semester berapa gitu. Terus habis itu kita mau nggak mau ngebuka, apa nih dulu gue bikin gitu. Sampai bikin yang, maksudnya kita udah berapa kali nge-share dari berapa semester itu kan udah kelihatan tuh perkembangannya gimana. Ngeliat kayak sekarang, karena kalau misalnya kita ngeliat langsung orang tuh contoh suksesnya dia, nggak usah lihat dia yang suksesnya sekarang, dia sampai begitu di situ tuh gimana caranya, proses pasti apa itunya nggak sama, tapi pasti intinya ada proses lah ya Mbak ya di sana. Pasti intinya ada prosesnya, dia gimana nge-explore-nya bisa sampai sejago itu, jatuh bangunnya kayak gimana. Menarik. Benar. Kadang orang cuma ngeliat dari suksesnya aja ya Mbak, nggak mau ngejalanin prosesnya. Benar. Iya, karena takut gagal, ngerasain syukur. Beda nih sama teman. Dibandingin, kalau kita bandingin terus, itu nggak ada habisnya. Aku tuh kayak ngerasa gitu, kayak kita bikin konten bandingin sama ini nggak ada habisnya. Karena seleranya dan itunya kedalamannya juga beda ya Mbak. Beda. Ternyata kita punya ciri khasnya sendiri, kita nggak sadar, orang lain yang sadar gitu loh. Maksudnya teman sendiri, jadi harus di trial dulu ke teman. Ya oke nggak gitu. Gitu. Berarti trial dulu ke teman. Ya kan aku coba ngeposting di tempatku kan, berarti temanku dong yang baca gitu. Oh iya benar ya, maksan. Nyoba dulu, nyoba ininya dulu, kira-kira masuk nggak nih? Ternyata sama temanku berguna. Berarti kan ya gitu, trial and error. Benar. Awalnya takut dulu kan, simpan di apa? Tadinya aku juga ada kayak bikin konten pakai nama samaran. Oh wow. Biar nggak ada yang baca. Ternyata kok ada aja gitu yang suka yang baca gitu. Dan akhirnya Dani sekarang pakai, kan tadinya mengumpet nih istilahnya.
Iya. Balik nama perusahaan. Sekarang punya nama. Udah ini show up sendiri. Bikin jadinya ini ternyata semacam. Tapi malah menarik lagi Mbak kalau kayak Mbak. Kalau join sama perusahaan kan jadinya lebih banyak evaluator nggak sih yang ke Mbaknya, bener nggak sih? Jadi kayak jadi kita jadi banyak. Jadi kembangnya tuh ada gitu. Iya benar, ada wadahnya dulu gitu kan sebelum lepas sendiri gitu kan. Iya kan istilahnya kalau orang mau bisnis juga dia awalnya pasti masuk dulu ke bisnis itu mempelajari kira-kira bagaimana baru dia bisa lepas kan gitu. Sama aja yang kayak tukang bikin konten tuh awalnya belajarnya ya dari situ. Kayak pengalaman-pengalaman si bekerjanya ini justru yang ini apa namanya? Kadang kan sebenarnya kalau kita mau masuk ke dunia kerja kan intinya mau belajar nggak lu? Oh iya benar-benar. Kunci utamanya itu sih pasti ditanya gitu. Ya selamanya kamu mau belajar mah nggak apa-apa, bisa nanti kerja gitu. Kan maksudnya kan dia ada jurusannya gitu kan? Kan istilahnya kan kayak sosiologi, konten gitu. Jadi dia orang kayak bikin konten, nanyanya ke siapa. Jadi ternyata ada. Maksudnya itu kita emang kadang gak langsung tahu jawabannya sekarang. Proses yang kita jalanin sekarang kan kita gak langsung taunya. Sekarang kan, kayak tapi taunya, kayak aku baru taunya pas tahun. Udah terakhir, udah jalan sekarang. Udah jalan sekarang. Dulu pas baru mulai awal-awal juga kayak, buat apa sih yang kayak gitu-gitu. Ternyata emang apa yang aku pelajari baru ada yang relate-nya baru sekarang gitu. Kepake ilmunya lah istilahnya. Ya kan siap, kalau kita lebih kayak gitu loh. Kayak masih muda-muda kan ya, berani eksplor sana sini. Nggak usah takut lah. Namanya juga ini terobos saya dulu. Ya kalau salah-salah dikit kayak masih nggak apa-apa. Masih maklum lah ya Mbak. Benar. Maksudnya emang masa-masanya emang lagi explore gitu. Kayak lagi masa sok taunya gitu. Lagi pengen coba sana sini kira-kira yang fit yang mana gitu kan, sampai dapet yang ini kayaknya udah gue banget nih gitu. Ya kan? Oke deh, kalau dari Mbaknya seperti itu membuat teman-teman dari Cerita Muda tetap semangat terus sama apa yang lagi dikejar, jangan lupa untuk fokus dan tetap terus beradaptasi ya kan Mbak. Dari poinnya yang kita dapat bersama Mbak Alia ini, pertama dari iseng coba-coba ternyata membuahkan hasil, tapi tetap butuh konsisten ya Mbak di sana. Terlihat dari ternyata kerja kerasnya selama 2 tahun tuh sekarang udah berani independen juga, terus habis itu lebih berkaryanya juga lebih berani kan ya Mbak. Ternyata memang segala sesuatu itu butuh proses dan jawaban itu kamu temukan ketika kamu sudah konsisten. Benar kan ya Mbak? Iya, maksudnya udah lewatin semuanya gitu kan. Benar, sampai sini dulu dari sisi Cerita Muda kali ini. Sampai jumpa di sesi Cerita Muda lainnya.